Pernahkah kamu merasa bahwa setelah berdebat suasana menjadi tegang dan orang-orang jadi tersinggung? Jangan remehkan kekuatan kata-kata karena terkadang debat yang dimulai dengan semangat bisa berakhir dengan luka hati. Kali ini kita akan membahas cara yang lebih bijaksana untuk berdebat tanpa harus melukai perasaan orang lain. Siap-siap untuk membuka pintu menuju keberhasilan dalam berkomunikasi yang menginspirasi. Kamu pasti pernah mengalami situasi di mana debat yang semula seru malah berakhir dengan suasana hati yang tidak enak, bukan? Hari ini, kita akan membahas cara yang bisa membuat setiap diskusi menjadi lebih positif dan berharga tanpa harus membuat orang lain tersinggung. Pernahkah kamu merasa seperti berada di ujung jurang ketika debat berlangsung? Itu mungkin terjadi karena kita sering lupa satu hal yang sangat penting, yaitu memahami perspektif orang lain. Perspektif adalah sudut pandang unik yang dimiliki setiap individu dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan latar belakangnya. Ketika kita mengabaikan perspektif orang lain dalam sebuah debat, kita dapat dengan mudah tersesat dalam ketidakpahaman dan konflik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar memahami perspektif orang lain. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, menghargai keberagaman, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Jadi, mari kita telusuri lebih jauh mengenai pentingnya memahami perspektif orang lain dalam menjalani sebuah debat yang bermakna dan berdampak positif. Siapkan dirimu untuk menyelami dunia pandangan orang lain. Saat kita terlibat dalam sebuah debat atau diskusi, penting bagi kita untuk membuka pikiran dan hati kita untuk memahami perspektif orang lain. Bagaimana caranya? Mari kita simak beberapa tips praktis yang dapat membantu kita melakukannya. Pertama, dengarkan dengan aktif. Ketika seseorang sedang berbicara, berikan perhatian penuh kepada mereka. Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara, tapi benar-benar dengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Ini membantu kita untuk memahami latar belakang dan alasan di balik pendapat mereka. Kedua, buka pikiranmu. Kenali bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan perspektif uniknya sendiri. Meskipun pendapat mereka berbeda dengan kita, berusahalah untuk melihat dunia dari sudut pandang mereka. Ini membantu kita untuk menghargai keberagaman dan menerima perbedaan dengan lebih terbuka. Selanjutnya, praktikkan empati. Cobalah untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain dengan melihat dunia dari perspektif mereka. Bagaimana pengalaman hidup mereka memengaruhi cara mereka memandang suatu masalah? Dengan mengasah empati, kita dapat lebih memahami alasan di balik pendapat orang lain. Terakhir, jangan ragu untuk bertanya. Jika ada sesuatu yang tidak kamu pahami dan ingin kamu ketahui lebih lanjut, bertanyalah dengan sopan serta penuh keingintahuan. Bertanya dapat membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif orang lain dan menciptakan komunikasi yang lebih baik. Dengan menerapkan tips-tips ini dalam interaksi sehari-hari, kita dapat menjadi lebih baik dalam memahami perspektif orang lain. Mari kita praktekkan bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh pengertian. Seringkali, debat yang dimulai dengan semangat yang tinggi bisa berakhir dengan suasana yang tegang dan membuat orang lain tersinggung. Bagaimana kita bisa berdebat dengan tetap menjaga kehormatan dan menghindari menyakiti perasaan orang lain? Mari kita bahas beberapa tips yang sederhana namun sangat berharga. Pertama, gunakan bahasa yang santun dan hormat. Ketika berbicara, pastikan kata-kata yang kita gunakan tidak menyinggung atau merendahkan lawan bicara kita. Hindari menggunakan kata-kata kasar atau menghina, dan selalu pertahankan sikap yang sopan dalam berkomunikasi. Kedua, fokus pada argumen, bukan pada pribadi lawan bicaramu. Jangan membuat debat menjadi menyerang secara pribadi. Seharusnya, konsentrasikan energi kita pada argumen yang dibahas dan bukti yang mendukungnya.
Ini membantu menjaga debat tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Selanjutnya, jika merasa tegang atau emosi, cobalah untuk tetap tenang dan tarik napas dalam-dalam. Mengelola emosi kita sendiri adalah kunci untuk menghindari respons debat yang tidak diinginkan maupun kata-kata yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Jadi, saat merasa tegang, ingatkan diri sendiri untuk tetap tenang dan bersikaplah dengan sabar. Selain itu, ingatlah bahwa tujuan dari debat seharusnya untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Jadi, jangan takut untuk mengakui jika kita salah atau berbeda pendapat. Tetaplah terbuka untuk mendengarkan sudut pandang orang lain dan berusaha mencapai pemahaman bersama. Dengan begitu, kita dapat menjaga debat tetap konstruktif dan menghindari menyakiti perasaan orang lain. Dengan menerapkan tips-tips ini, kita dapat berdebat dengan lebih bijaksana dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kita telah mengeksplorasi berbagai cara untuk memahami perspektif orang lain dan berdebat tanpa menyakiti perasaan mereka. Melalui proses ini, kita belajar bahwa mendengarkan dengan aktif, membuka pikiran, berempati, dan menjaga ketenangan adalah kunci utama untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Dengan memahami perspektif orang lain, kita dapat menghargai keberagaman, menghormati perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Berdebat tanpa menyakiti perasaan orang lain membantu kita untuk tetap menjaga integritas dan membangun komunikasi yang lebih efektif. Namun, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Mari kita terus mengasah keterampilan ini dalam setiap interaksi kita sehari-hari. Jadilah agen perubahan dalam menciptakan komunikasi yang penuh pengertian dan hormat di sekitar kita. Kita telah mengeksplorasi berbagai cara untuk memahami perspektif orang lain dan berdebat tanpa menyakiti perasaan mereka. Melalui proses ini, kita belajar bahwa mendengarkan dengan aktif, membuka pikiran, berempati, dan menjaga ketenangan adalah kunci utama untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Dengan memahami perspektif orang lain, kita dapat menghargai keberagaman, menghormati perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Berdebat tanpa menyakiti perasaan orang lain membantu kita untuk tetap menjaga integritas dan membangun komunikasi yang lebih efektif. Namun, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Mari kita terus mengasah keterampilan ini dalam setiap interaksi kita sehari-hari. Jadilah agen perubahan dalam menciptakan komunikasi yang penuh pengertian dan hormat di sekitar kita. Dalam berdebat, kita telah belajar betapa pentingnya memahami perspektif orang lain untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan penuh pengertian. Dengan mendengarkan dengan aktif, membuka pikiran, berempati, dan menjaga bahasa serta sikap yang sopan, kita dapat berdebat tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Melalui debat yang penuh pengertian, kita bisa mencapai pemahaman bersama, memperkuat hubungan, dan membangun komunitas yang inklusif. Ingatlah bahwa tujuan dari debat seharusnya untuk saling belajar dan tumbuh bersama, bukan untuk menciptakan konflik atau menyakiti perasaan orang lain. Sekarang saatnya untuk mengambil langkah konkret dalam praktek sehari-hari. Mari kita terus berlatih dalam memahami perspektif orang lain dan berdebat dengan hormat sehingga kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Ayo bersama-sama kita jadikan komunikasi yang menginspirasi dan membawa perubahan positif dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya dalam pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like serta membagikan pengetahuan ini kepada teman-teman kamu yang mungkin juga membutuhkannya.